Saya seneng kerja sama Pak Jokowi. Ini Pak JK nih yang lobby supaya saya kagak jadi. JK kelagapan. Enggak kok Rizal begini begitu, saya nggak ada hubungan, saya ketawa aja. Nah, waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga. Seakan-akan dia sudah dicalonkan untuk Menteri Keuangan dan atau BUMN. Teman, tapi tidak adil. Saya kan maunya Menteri Keuangan atau BUMN. Ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Kalau dia cerdas kan, ya cari aja ahli antropologi, tanya siapa yang paling baik. Atau minta tolong saya, Mas Rizal kan banyak teman. Nah setelah Mega nggak kuasa, saya baru ketemu lagi, Taufik bilang, Jal gue bilangin sama PDIP. Mas Rizal itu dia dari muda selalu berjuang buat Indonesia. Dan dia itu berbuat supaya Indonesia demokratik dan adil. Dia itu udah punya brevet, kalian nggak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja diem. Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Ada datanya kalau ngeritik, ada solusinya. Dan tidak bisa pimpin, tidak bisa koordinasi menteri-menteri di bawahnya. Waktu dia reshuffle, akhirnya karena tidak bisa koordinasi, dia reshuffle. Jelaskanlah bahwa ini demi kebaikan kabinet akan diganti oleh dia. Wah dia menolak, apa salah saya? Apa? Wah banyak ngomongnya, panjang lebar. Jadi pulanglah saya dengan Pak Jokowi, pelan-pelan, tinggalkan Rizal Ramli di kamar lain. Setelah setengah jam kita pergi, tanya, mana presiden? Presiden sudah pulang. Jadi kasihan juga. Betul, kita paling brengsek dalam regulasi. Menteri-menterinya nggak kompeten. Yang ada skandal-skandal makroekonomi. Sangat berbeda sama kami, mohon maaf. Rizal Ramli 15 kali ubah BUMN dari rugi untung. Nah, waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga. Seakan-akan dia sudah dicalonkan untuk Menteri Keuangan dan atau BUMN. Teman, tapi tidak adil. Saya kan maunya Menteri Keuangan atau BUMN. Ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi daripada bikin ribet, bikin rakyat kita susah, bangsa kita susah, Mas Jokowi undur diri lah supaya enak. Situ enak, kita rakyat juga enak gitu. Kalau lihat pengalaman 5 tahun yang lalu, visinya bagus Pak Jokowi kan. Importnya Indonesia ugal-ugalan karena menteri yang dipilih raja import. Mestinya Pak Jokowi belajar dari pengalaman 5 tahun yang pertama. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Karena kinerjanya payah banget. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Jadi pulanglah saya dengan Pak Jokowi, pelan-pelan, tinggalkan Rizal Ramli di kamar lain. Setelah setengah jam kita pergi, tanya, mana presiden? Presiden sudah pulang. Jadi kasihan juga. Betul, kita paling brengsek dalam regulasi. Tinggalin bak-bak beracun, dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Dia gagal untuk melawan gerakan anti korupsi, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jangan bikin rakyat lebih susah lagi. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik, tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Sosok pakar ekonomi senior Rizal Ramli jadi sorotan publik lantaran dianggap kerap melayangkan kritikan pedas ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun kali ini justru mengemis proyek ke salah satu menteri Jokowi. Adapun menteri tersebut ialah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagaimana diketahui sebelumnya, kedatangan Rizal Ramli ke gedung Sabta Pesona Kemenparekraf tersebut disampaikan langsung oleh Sandiaga Uno melalui unggahan Instagram pribadinya Jumat 15 Oktober 2021. Setelah 7 hari di luar kota untuk agenda kunjungan kerja, hari ini kami langsung gaspol menerima kedatangan Bapak @Rizal Ramli Official di gedung Sabta Pesona @Kemenparekraf RI, tulis Sandiaga Uno. Sosok yang dikenal vokal melontarkan kritik kepada pemerintah Jokowi ini dijelaskan oleh Sandiaga Uno sengaja datang untuk mendiskusikan beberapa persoalan. Sandiaga Uno juga menambahkan beberapa topik yang menjadi pembahasan dalam diskusinya dengan ex-menteri kemaritiman tersebut.
Di antaranya soal pemulihan pariwisata, ekonomi kreatif, sampai penciptaan lapangan kerja. Berdiskusi mengenai ikhtiar pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif serta penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya pasca pandemi melalui strategi kolaborasi, adaptasi dan inovasi, jelas Sandiaga Uno. Terkait pertemuan tersebut, publik justru menilai ada agenda atau kepentingan tertentu dari Rizal Ramli kepada Sandiaga Uno. Sebagaimana dalam cuitan akun jejaring media sosial Twitter @engkongroses, dia mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan pertemuan antara Rizal Ramli dengan Sandiaga Uno. Kemudian terdapat narasi yang menjelaskan bahwa Rizal Ramli yang gemar menghina Jokowi justru ngemis proyek kepada salah satu menteri. Oleh sebabnya, dalam narasi itu pula Rizal Ramli disebut sebagai oposisi basi. Rizal Ramli hobi menghina pemerintahan Jokowi, tapi ngemis proyek ke menterinya Jokowi. oposisi basi, tulis narasi tersebut. Dilihat Hobbs ID pada Senin 18 Oktober 2021. Kemudian akun si pengunggah mempertanyakan terkait narasi yang terdapat dalam poster digital tersebut. Dia pun menyebut Rizal Ramli tak punya malu apabila benar meminta proyek ke Sandiaga Uno. Benarkah Anda ngemis ke menterinya Pak Jokowi, Pak sementara sering merendahkan presiden? Kalau benar ngemis, Anda nggak punya malu, tulisnya. Perlu diketahui, ada kisah lucu Rizal Ramli yang sengaja ditinggal Jokowi JK di ruangan istana saat reshuffle. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menceritakan sebuah kisah unik ketika Presiden Joko Widodo memberhentikan Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim pada masa kepemimpinan pertamanya. Dalam wawancaranya dengan Karni Elias di akun YouTube Karni Elias Club, Yusuf Kala yang akrab disapa JK tersebut membeberkan kisah proses pemberhentian Rizal Ramli sebagai Menko Bidang Maritim pada Oktober 2016 lalu. Waktu dipanggil oleh saya dan Pak Jokowi ke Istana Negara, dia dijelaskan pencopotannya bahwa ini demi kebaikan kabinet. Tetapi dia, Rizal Ramli, menolak. Dia bilang, apa salah saya? Lalu banyaklah dia bicara, kata JK. JK pun mengaku diam saja melihat respons Rizal kala itu. Pasalnya JK menilai keputusan reshuffle kepada Rizal Ramli adalah hak prerogatif dari Pak Jokowi. Menanggapi respon Rizal kala itu, JK menyebut bahwa Pak Jokowi menghadapinya dengan tenang. Jokowi pun kembali menegaskan bahwa keputusan itu demi kebaikan bersama. Akhirnya dia, Rizal Ramli, diminta ke ruangan sebelah, disuruh tenang dulu, sembari kita memanggil dan menemui menteri-menteri lain dulu, katanya. Namun ketika Jokowi dan JK selesai menemui menteri lain, rupanya Rizal Ramli tidak kunjung dipanggil dan ditemui kembali. Padahal Rizal masih menunggu di salah satu ruangan di Istana Negara tersebut. Lalu dia, Pak Jokowi, tanya ke ajudannya sekitar jam 10 malam. Dia, Rizal Ramli, masih ada nggak? Oh, masih ada, Pak, jawab ajudannya. Kemudian, kamu diam-diam saja, kami mau pulang. Jadi setengah jam kemudian, Rizal tanya ke ajudan, di mana Pak Presiden? Oh, Pak Presiden sudah pulang. Lalu marah-marahlah dia, katanya. Adapun JK menyebut Rizal sejatinya memiliki kecerdasan di bidang perekonomian. Namun JK menilai Rizal tidak memiliki kemampuan yang baik untuk memimpin anak buahnya. Hal itu terdampak kepada kinerjanya selama sebagai menteri. Tak heran jika Rizal Ramli tak pernah awet sebagai menteri baik di masa kepemimpinan SBY maupun Jokowi. Omongannya besar tapi nggak bisa pimpin orang, katanya. Dia maunya Rizal Ramli jadi Menteri Ekonomi. Tapi JK selalu blok saya kan. Pokoknya JK nggak mau Rizal pegang ekonomi sama keuangan. Sama juga waktu SBY bahkan udah tanda tangan kan. Rizal Ramli, Menko, diganjel sama JK. Habis itu SBY pertahankan jadi Menteri Keuangan. Dia nggak setuju lagi, ya kan. Akhirnya SBY minta Rizal Ramli Menteri BUMN. Dia nggak setuju lagi.
Last minute saya ditunjuk Menteri Perindustrian, Kabinet SBY pertama. Saya nolak, itu bukan keunggulan kita. Saya mau tanya, saya senang kerja sama Pak Jokowi, ini Pak JK nih, yang lobby supaya saya kagak jadi. JK kelagapan, enggak kok Rizal begini begitu, saya nggak ada hubungan, saya ketawa aja.